rekan-rekan media, terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami baru saja melakukan sinergi antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Pertanian sebagai bentuk tindak lanjut bagaimana melakukan sinergi dan kolaborasi di antara Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan suasana pangan yang sudah digariskan dan menjadi cita-cita kita bersama. Tidak hanya itu, MOU juga nanti berkembang kepada peningkatan sektor-sektor lainnya yang insya Allah nanti pada ujungnya adalah bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi lebih dari 8% sebagaimana juga yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami dari Kementerian Transmigrasi sangat mengapresiasi atas gerak cepat yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian karena kami baru saja tiba di Kementerian Pertanian pada tanggal 26 Desember. Keesokan harinya kami sudah langsung melakukan kerja bersama untuk datang ke lokasi-lokasi sentra pangan di Kalimantan Tengah dan juga kemudian di Sawah, Papua. Kemudian ditindaklanjuti dengan MOU yang dilakukan pada hari ini. Insya Allah ke depan, mulai hari ini kami akan melakukan kerja bersama tersebut bagaimana nanti Kementerian Transmigrasi memberikan kontribusi tenaga kerja, penyiapan tenaga kerjanya, maupun penyiapan rumahnya yang nanti juga insya Allah akan kami sinergikan dan kolaborasikan dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Kemudian dari Kementerian Pertanian akan memberikan alat pertanian yang sudah menggunakan berbasiskan teknologi. Juga nanti akan kami dibantu terkait dengan manajemennya, mulai dari peningkatan skill keterampilannya, terus kemudian juga mulai dari benih, pupuk, sampai dengan masa panennya. Kami juga akan berkolaborasi dengan kementerian-kementerian lainnya, seperti juga dengan Kementerian Pekerjaan Umum, dan juga mungkin nanti dengan badan lain, seperti juga Bulog, misalkan sebagai off-taker dari apa yang sudah diproduksi oleh para transmigran dan para petani. Secara prinsip, kami berdua memiliki kesamaan visi bagaimana ke depan yang diutamakan adalah meningkatkan pendapatan, meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, sehingga kaum transmigran dan kaum petani tidak lagi dianggap sebagai warga kelas 2, tetapi insya Allah menjadi sokong guru dari pembangunan nasional secara keseluruhan. Tadi saya mengutip dari pernyataan Bapak Menteri Pertanian, bahkan kalau perlu kita upayakan bagaimana para petani tersebut dan transmigran itu memiliki pendapatan lebih dari gaji menteri sebulan. Inilah yang kami ingin wujudkan sehingga betul-betul lahan yang ada di seluruh Indonesia ini bisa betul-betul produktif, sehingga tidak lagi melakukan impor pangan dari luar negeri. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan Kementerian Transmigrasi siap untuk berkolaborasi, bersinergi dan melakukan pekerjaan nyata. Demikian Bapak Menteri. Terima kasih Bapak Menteri Transmigrasi, luar biasa supportnya. Kita kerja bersama membangun klaster, membangun efisiensi ekonomi baru di desa, yaitu klaster pertanian modern, transformasi pertanian modern menuju pertanian tradisional menuju pertanian modern. Nah, pendekatannya harus holistik. Jadi nanti Pak Menteri PU bangun perumahan, kami mencetak sawah, kami menyiapkan alat mesin pertanian, sehingga masyarakat yang hadir seperti dikatakan Pak Menteri Transmigrasi, petani dan juga transmigrasi ini lebih sejahtera daripada saat dia tinggalkan kampung halaman. Kehidupannya lebih baik. Nah, pendapatannya ada testimoni dari Sabang sampai Merauke, tadi itu sudah berpendapatan 15 juta. Ini bukan gaji, pendapatan 15 juta rupiah per bulan masih yang kita sudah lakukan sekarang. Jadi itu, nah kita melakukan holistik,
dari huruf hilir. Kita melakukan hilirisasi produk-produknya sehingga edit filmnya bisa melompat 100 sampai 200%. Itu kita akan lakukan. Kata kuncinya adalah di sana ada efisiensi ekonomi baru, di sana ada kesejahteraan, sehingga orang yang bertransmigrasi, generasi milenial, generasi Z merasa nyaman, pendapatannya minimal 10 juta per bulan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga kerjanya dari mana? Bisa Pak tenaga kerja dari wilayah mana? Baik, jadi memang kita sedang merancang ya. Ini ada dalam masa transisi, bahwa nanti mungkin untuk langkah awal kami sudah meminta juga dari LPDP. Kan kita rencana akan melaksanakan transmigrasi patriot, bahwa kita tidak lagi mengirim orang-orang yang tidak terampil dan tidak terdidik ke daerah transmigrasi. Tapi kita berharap yang dikirim ke daerah transmigrasi adalah orang-orang yang terdidik dan betul-betul terlatih. Oleh karena itu, kami sudah merencanakan untuk melaksanakan transmigrasi patriot yang seperti yang saya sampaikan beberapa waktu lalu. Tapi karena untuk menghasilkan orang yang sudah lulusan sekolah butuh waktu sekitar 3 sampai dengan 4-5 tahun, maka kami sedang merancang untuk menggarap alumni-alumni LPDP yang memiliki kewajiban 2N+1. Nah, jadi lulusan-lulusan LPDP itu akan kami kirimkan ke daerah transmigrasi. Namun seiring dengan itu mungkin masih juga kita akan merekrut dari transmigrasi reguler. Hanya nanti hybrid itu, jadi ada yang terdidik dan terlatihnya, ada juga yang dari tenaga kerja biasa atau masyarakat biasa. Sehingga kolaborasi ini kita harapkan juga nanti seiring sejalan, kami juga sedang mengejar program-program yang terkait dengan hal ini. Kami tadi berdiskusi dengan Pak Menteri Pertanian, kami menemukan juga fakta bahwa contoh yang misalkan terkait dengan tanaman padi untuk menghasilkan beras, itu 30-40% ya dari lumbung pangan nasional dihasilkan dari kawasan transmigrasi. Kalau misalkan kita tekuni lagi secara telaten begitu, yang tadinya tradisional kemudian kita lengkapi dengan teknologi, insya Allah akan lebih meningkat lagi. Dan mungkin insya Allah swasembada pangan itu betul-betul akan menjadi nyata dalam waktu yang sesingkat-singkatnya sesuai dengan janji Bapak Presiden. Untuk seluruh klaster, untuk seluruh pengadaan yang kita nilainya kurang lebih 10 triliun seluruh Indonesia. Jadi nanti kami siapkan lahan klaster untuk pertanian modern, kemudian transmigrasi nanti kita kolaborasi di beberapa tempat. Jadi jumlah alsintannya nanti tergantung. Jadi jumlah alsintannya tergantung dari jumlah transmigrasi yang kita. Katakanlah 200 orang, berarti itu bagi 7 kelompok berarti 7 set, 7 paket alsintan. Ada traktor roda 42, kemudian combine 1, kemudian transplanter roda 2 juga, pompa ya, paket itu nanti. Jadi tergantung jumlahnya berapa, intinya satu paket 200 hektar dikelola, 15 orang, alatnya nilainya kurang lebih 3 miliar, dan itu hibah.